Yesus sendiri disunat. Oh, gitu ya. Iya. Di Islam itu kan ada yang namanya kawin siri ya. Betul. Di Kristen ada nggak? Di Islam itu, Mas, ada poligami. Memang dibolehkan. Ada kisah tentang poligami juga di sini gitu. Ya, selamat datang di channel Katri Iskandar. Ya, teman-teman, untuk video kali ini, video yang sangat spesial gitu. Karena biasanya kita diskusi mengenai motor, mobil, atau makanan, atau jalan-jalan. Nah, kali ini agendanya atau videonya sangat spesial. Karena yang pertama, sekarang ini masih di bulan puasa. Jadi sekarang itu hari ke-25 puasa, sebentar lagi lebaran, dan nanti setengah jam lagi ada pertandingan Indonesia lawan Bahrain gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia menang kali ini, amin. Ya, untuk video kali ini saya juga ditemani nih oleh narasumber yang sangat spesial, yaitu Mas Sema gitu ya. Ya. Halo Mas Sema. Halo, Apa kabar? baik kabarnya. Ya. Nah, Mas Sema ini adalah pendeta ya? Masih calon. Calon pendeta Iya. salah satu gereja di Bogor gitu ya. Jadi kenapa video ini saya buat? Karena banyak hal-hal yang terkait agama Kristen yang banyak orang Islam itu yang tidak tahu gitu ya. Jadi kita mau belajar dasar-dasarnya aja nih tentang agama Kristen untuk diberitahukan ke rekan-rekan yang Muslim gitu ya. Oke, selanjutnya ini Mas Yaman nih. Oh iya, siap. Jadi kan ya kita tahu lah bahwa sering terjadi ketidakharmonisan gitu ya, kesannya ketidakharmonisan antara yang non-Muslim gitu ya dengan yang Islam gitu ya. Atau kalau saya bilang sih non-Muslim sama non-Kristen gitu. Gitu kan. Nah, ini Mas Sema ini kan dari gereja Kristen, calon pendeta gereja ya. Gereja Kristen Gereja Indonesia. Kristen Indonesia, Ya, GKI. GKI, betul. Nah, ini Mas Sema. Jadi terkait Kristen, ini kan Kristen setahu banyak orang Muslim, Ya. itu banyak banget ya. Ya. Ada bahasanya nih ya, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Advent, dan sebagainya. Ya. Itu gimana sih Mas, perbedaan antara sesama yang kesannya agama Kristen kok ada banyak gitu? Ya. Ya, sebenarnya kalau kekristenan itu sendiri bisa Pak Is juga lihat gitu ya, dari alirannya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dalam Protestan gitu ya, misalnya jadi ada gereja-gereja arus mainstream lah istilahnya. Kalau orang bilang gereja arus utama yang diantaranya adalah kayak GKI, terus juga HKBP, GKPI, pokoknya yang gereja arus utama ada Lutheran dan Calvinis. Jadi bapak gereja ada Lutheran dan orang-orang yang Calvin gitu lah ya istilahnya. Nah, kalau gerejanya banyak sekali, misalnya ada aliran karismatik juga ada, kalau yang tahu yang lebih ekspresif gitu itu juga ada. Gerejanya di aliran karismatik tuh macam-macam juga, ada banyak juga. Jadi kurang lebihnya tergantung nih dia latar belakangnya apa alirannya. Gitu. Jadi Kristen itu memang agamanya Kristen sendiri, Katolik sendiri, Advent sendiri, dan pada sendiri tuh ya? Oh enggak, kalau Advent tuh masuk dalam Kristen Protestan juga. Oh, Kristen Protestan. Oke. Itu kalau banyak orang menyebut, suka bilang Kristen Protestan gitu ya. Betul. Tapi kalau saya sih lebih mudah nyebutnya Kristen aja, gitu kan. Ya Kristen artinya ya bukan Katolik gitu kan. Kalau Katolik. Kalau Paus itu kan Katolik ya? Iya, betul. Oh gitu. Jadi itu apakah memang gerejanya beda atau Tuhannya beda atau organisasi Mas? Karena kalau di sana itu kan kita nih ada
kalau bicara aliran ya, ada yang Syiah gitu ya, atau ada yang apalagi juga ada organisasinya gitu ya, ada NU, ada Muhammadiyah, itu gimana kalau di Kristen? Ya kalau tadi Pai sudah bilang soal Katolik dan juga Kristen gitu ya. Perbedaan yang paling jelas yang bisa kita lihat adalah soal tradisi gerejanya gitu. Oh, Jadi oke. dalam Katolik sendiri ada 7 sakramen. Oke, Ya, oke, oke. sakramen tuh kayak baptisan Oke, gitu-gitu oke, ya. oke. Lalu di Protestan hanya 2 sakramen, yaitu Oh, bedanya di sakramen, situ ya? iya hanya di situ Oke. aja. Tapi lebih nilai tradisi yang dianut juga dihayati sampai Ya, ya, sekarang ya. itu. Nah kalau Katolik, kalau Pais pernah punya pengalaman juga kan ngelihat banyak sekali yang Romo nih Ya, Romo, Romo. laki-laki kan. Ya, 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 nah ya. itu bedanya. Sedangkan kalau di Protestan sendiri pendeta, pemimpin umat itu bisa juga Oh, perempuan, nggak harus cowok ya, nggak nggak harus harus nggak harus cowok pria ya. juga ya. Oke, Ada oke. beberapa banyak juga di gereja-gereja di GKI juga ada pendeta-pendeta perempuan Ada perempuan. juga. Iya, Oke. gitu. Ya sama sih di Islam juga ada yang ustadz sama ustazah. Ustazah ya. Ustazah yang cewek, Ya, tapi betul kalau betul. jadi imam atau imam sih harus cowok gitu. Ya. Dia hanya penceramah aja. Gitu. Oke. Nah, ini saya kebetulan pakai kalung nih, kalung salib. Beda nggak Kristen sama Katolik salibnya? Oh beda. Kalau mau lihat gitu ya, Eh, di Katolik tuh masih ada korpusnya, After ada corpus tuh. patung Oh, ada Yesusnya, Yesusnya. kan ada Oh, oke. figur Iya, Yesusnya iya, iya, masih iya, iya. menempel di Itu Katolik salibnya. ya. Iya Tapi yang betul. polos hanya salib aja Biasanya Kristen. Kristen Kristen. Protestan gitu ya. Oke. Esensinya sih sebenarnya sama, Ya, Tuhan yang dihayati sama. oke. Tapi soal tradisi aja Simbol dan perbedaannya, tradisinya ya. simbol dan tradisi. Kalau Pais main ke gereja-gereja Katolik juga itu banyak sekali gereja-gereja Katolik yang menekankan dengan simbol di tengah gereja, Oke, oke. lukisan Oh, ya, iya, 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 iya. Iya, patung iya, dan iya. lain-lain itu. Saya pernah soalnya ke mana? Ke katedral Ya, yang di depan apa tuh? Istiqlal. Istiqlal. Waktu Oh, itu luar biasa. teman saya kan nikah di situ. Saya kan Ah, diundang teman dekat ya datang kan ya. Saya ya, masuk tuh memang apa ya? Pahatan-pahatan di atas itu ya. memang keren sekali gitu ya, sangat klasik. Icon, kalau dibilangnya icon, Ikonik jadi ya, ikonik ya. berupa lukisan, Iya, iya, berupa iya. pahatan, Iya, berupa iya, iya. patung ya, itu sebenarnya juga membantu bagaimana kita menghayati gitu. Yes, yes, Itu sih. keren, keren. Lalu kalau di Kristen ini gerejanya ini beda-beda nggak? Nggak, maksudnya gini, kalau orang Kristen Protestan nggak bisa ke gereja Katolik dan sebaliknya orang Katolik nggak bisa ke gerejanya Kristen Protestan apa gimana? Karena kalau di Islam kan selama dia masjid ya kita boleh aja sembahyang sholat gitu, is okay gitu. Walaupun yang satu Syiah, Sunni gitu, Muhammadiyah atau NU itu kita sih sholat aja. Ya. Itu kalau di Kristen gimana mas? Ya kalau di Kristen pada umumnya in general banyak orang yang juga menghayati mau ibadah di gereja mana aja is okay. Oh, Karena oke. penghayatannya yang penting kan. Oh, Bagaimana oke. kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, Oh, itu yang gitu. penting. Tapi Ya. memang ada beberapa aliran atau ajaran yang mungkin kalau misalnya ke gereja ini nggak boleh atau Oh, mungkin ada nggak juga ya? boleh ke sini. Ada juga aliran-aliran seperti itu. Oh, gitu ya. Iya, iya. Ya, Benar-benar. Sama hampir tuh. sama lah dengan Iya, iya. Muslim Benar-benar. kurang lebihnya juga gitu kan. Iya, iya. Itu menarik nih. Saya waktu itu punya teman, dia Ahmadiyah gitu ya. Dia Ahmadiyah ini nggak pernah mau ke apa masjid yang bukannya Ahmadiyah gitu. Itu salah satu keunikan lah gitu Iya, ya. Gitu. iya. Tapi ya kan kembali ke masing-masing orang ya. Masing-masing, Iya, gitu ya. betul. Ya. Oke nih, kayaknya makin lama makin berat nih. Ya. Kita buat yang santai dulu deh. Oke, Pertanyaan. silahkan. Nah, Boleh. ini saya yang menggelitik sekali ya terkait agama non-Muslim ya dibandingkan Muslim itu ada beberapa hal sih yang saya dulu ingin nanya gitu. Yang pertama nih Mas, eh, di Islam itu kan ada yang namanya kawin siri ya. Teman-teman yang kawin siri, ini coba compare sama agama non-Muslim. Kawin siri itu artinya kan dia menikah secara agama, namun tidak dicatat di catatan sipil atau di negara ya. Di Kristen ada nggak kawin siri? Kalau di Kristen sendiri, terutama dalam skopnya, aku dalam lingkup Iya, IKI lah ya, ya, jawabnya dari pengetahuan Mas lah gitu ya. Iya, nggak ada. Karena salah satu syarat pernikahan di gereja itu adalah dia harus mengumpulkan surat keterangan bahwa dia siap untuk didaftarkan di
Catatan sipil. catatan sipil, Oh, oke. gitu. Jadi Nah, nggak ada kawin siri. jadi nggak ada. Dan salah satu faktornya adalah pernikahan itu juga harus dilakukan di tempat kebaktian ya. Kalau yang kita tahu Oke. adalah gereja. Jadi nggak boleh tuh berarti nikah sembunyi-sembunyi Oh, nggak gitu, boleh. nggak boleh gitu. Oh, Jadi oke, betul. memang harus benar-benar menyediakan diri dan juga ada syarat-syarat yang terkait dengan catatan sipil itu. Berarti di agama Kristen nikah itu susah juga ya? Banyak syaratnya. Iya betul, karena Oh. kita memandang pernikahan adalah satu hal yang sakral. Ya, betul. Jadi memang nggak boleh dalam tanda kutip ya main-main gitu Iya, iya, terhadap iya. pernikahan. Bahkan di salah satu syaratnya mengatakan di GKI itu mempelai membuat surat keterangan bahwa dia tidak dalam kondisi sedang menikah. Jadi Oh, beristri atau bersuami. Dia harus memutuskan dirinya punya itu. Masih single? Masih single kalau kita bilang. Sayang gitu. kedua. Ya. Ngomong-ngomong single ya. Hmm. Di Islam itu, Mas, ada poligami. Memang dibolehkan. Itu ya dibolehkan. Memang itu tidak apa ya, bukan dilarang, tapi juga nggak sembarangan orang boleh atau bisa berpoligami. Kalau di Kristen ada nggak? Boleh nggak aturan poligami? Ya, kalau tadi kita merujuk kepada syarat pernikahan itu, ya tentunya nggak boleh dong. Pak Oh, Is. gitu ya. Ya. Tapi kalau mau kita lihat dalam Alkitab sendiri, Alkitab yang saya juga pakai Alkitab yang sama nih ya, Oke. ada kisah tentang poligami juga di sini gitu. Jadi bisa? Bukan bisa, tapi ya nggak bisa dalam Oh, nggak bisa ya? Kristen sekarang, Oh, oke. gitu. Dulu berarti ada? Dulu ada, ya itu kalau teman-teman mau cek nanti gitu ya di Alkitab di Perjanjian Lama gitu ya, di kitab Kejadian. Nah, Ya. itu ada tuh kisah tentang Lamek yang memperistri 2 orang wanita gitu. Ternyata poligami itu di agama non-Islam juga ada, guys. Tapi untuk sekarang ini ya tidak diperbolehkan karena kita memandang tadi pernikahan Oke. adalah satu hal yang sakral dan Oke. tidak ada dalam kondisi status menikah. Sedang menikah, itu. sedang menikah ya. Betul, Oke, karena berkaitan dengan pencatatan sipil kan nanti kan. Mhm. Seperti itu. Mhm. Gitu, Pak Is. Wah, menarik nih. Ya, karena kalau di Islam itu nikah itu syaratnya nggak sulit sih, Mas. Ada mempelainya ya, ada saksi, terus disaksikan oleh nikahkan oleh ada wali nikah, terus yang terakhir itu seserahan tuh, lupa saya istilahnya apa sih, mas kawin, masalah mas kawin, Mas kawin, itu aja sih, simpel, makanya mudah nikah gitu. Kalau di Islam beda sama di Kristen. Iya. Bahkan ada juga kayak sebelum nikah kita harus masuk dalam satu pembinaan namanya bina pranikah gitu ya. Jadi ada pembekalan. Iya. Jadi misalnya dibekali secara ekonomi, secara Iya. kesehatan, juga Iya. secara rohani, cara parenting dan lain-lain itu ada dalam bina pranikah itu. Iya. Kalau misalnya kita belum ikut itu, kita nggak bisa. Karena itu adalah salah satu syarat. Itu sebenarnya di Islam juga, bukan di Islam sebenarnya, di catatan sipil juga ada, Mas. Harus mengikuti kegiatan itu. Iya, ada betul. kayak, ya benar sih, pranikah ya. Iya. Ngikutin kayak seminar atau training, persiapan, Betul, ada. iya. Oke, menarik, Mas. Oke, lalu selanjutnya, ini saya sudah nyatet sih, Mas, beberapa hal yang sebenarnya saya tergelitik ingin menanyakan gitu ya. Selanjutnya ini terkait, sunat. Nah, sunat. Ini kalau di Muslim itu kan, kalau yang cowok ya, yang cowok itu wajib sunat gitu ya. Kalau di Kristen wajib sunat? Kalau di Kristen sendiri nggak wajib. Nggak wajib ya? Ya, karena tentang sunat itu secara tertulis juga dalam Alkitab juga ada di mana Yesus sendiri disunat. Oh, gitu ya? Iya, Yesus sendiri disunat. Ya, teman-teman kalau mau lihat ada di Injil Lukas. Ya. Teman-teman yang non-Muslim gitu ya, belum sunat, silakan sunat. Tapi bukan hal yang wajib, Pak Is. Oke. Dalam ajaran kekristenan. Karena apa? Karena di dalam kitab Roma, kitab yang dituliskan Paulus untuk jemaat di Roma, sunat ini justru menjadi perpecahan pada saat itu. Jadi, ada yang pro dan kontra. Ada yang pro dan kontra. Pro-nya yaitu orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen. Dia bilang bahwa kamu tuh wajib sunat. Nah, sedangkan orang-orang non-Yahudi ya, yang jadi Kristen juga, mereka bilang, oh nggak wajib kok. Yang penting kita
melakukan hukum kasih gitu loh. Oke, Intinya oke, seperti itu. Nah, oke. kemudian Paulus memberitahu bahwa ya percuma kamu sunat tapi maknanya itu kamu nggak dapatkan. Kamu Oke. meninggalkan hukum kasih itu yang Hmm. sebenarnya esensi. Jadi lebih ke maknanya. Jadi makna sunat itu apa sih? Gitu. Oke, menarik. Jadi teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dasar-dasar atau pengetahuanmu lah tentang agama Kristen ya, jangan yang dalam-dalam, bukan buat belajar bahasa Kristen, bukan buat belajar agama Kristen, tapi pengetahuan umum itu silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi Mas, menarik pembahasan dari Mas Ema. Ini mudah-mudahan jadi insight buat teman-teman semua ya, bahwa inilah agama Kristen gitu ya, secara garis besar gitu ya. Sebenarnya tujuan saya ini untuk bikin video ini adalah agar kita nih, terutama warga negara Indonesia ini, nggak sering-sering berantem lah tentang perbedaan beragama gitu. Karena memang setiap orang dilahirkan itu berbeda-beda gitu ya, entah fisiknya, entah warna kulitnya maupun agamanya, itu sesuatu yang given. Jadi kalau berbeda ya toleransi aja sih sebenarnya gitu ya. Itu. Nah ini terakhir Mas, pertanyaan dari saya. Ini kan kebetulan lagi di bulan suci Ramadan nih. Kita semua umat Islam berpuasa gitu 1 bulan penuh sampai nanti Lebaran gitu ya. Biasanya tuh kalau di tempat Mas Ema tuh atau di agama Kristen suka ada nggak sih kegiatan menyambut di bulan suci Ramadan ini? Ya, kalau Kristen sendiri kebetulan nih banget nih Pak Is, bertepatan juga pas bulan masa-masa Raya Paskah kalau di Kristen. Tanggal berapa sih? Nanti Paskah tanggal 20 April. 20 April. Oh, dikit Iya, lagi ya. Oke. dikit lagi. Tapi masanya kita bersinggungan nih. Iya benar, Maksudnya sama bulan Syawal. puasa, terus juga kita Idul sekarang Fitri. saat ini lagi masa-masa Prapaskah Iya, namanya. iya. Nah, dalam kekristenan sendiri ada tradisi puasa juga atau pantang juga. Yes, Nah, yes. mungkin pernah dengar juga Yes, ya. Memang tidak selalu baku gitu ya, kayak buka jam berapa, terus harus dari subuh sampai maghrib nggak makan gitu ya. sampai jam berapa. Tapi lebih bagaimana kita menghayati momen Prapaskah ini sebagai momen menyambut dan juga mendalami bagaimana refleksi perjalanan Yesus gitu sebelum dia nanti harus mati di kayu salib dan kemudian bangkit gitu. Gitu. Jadi bener puasanya apa tuh? Dari pagi sampai sore apa gini? Kalau di Islam itu kan kami berpuasa tuh dari imsak, dari subuh lah sampai maghrib. Dan yang kami lakukan itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja Mas, tapi menahan hawa nafsu dan ada hal-hal lain yang tidak bagus yang kita harus tahan gitu ya. Dan ada waktunya, ada waktu di bulannya juga bulan Ramadan juga nih, karena khusus puasa Ramadan. Karena di Islam itu ada juga puasa lain tapi nggak wajib, yang wajib ini Ramadan. Kalau di Kristen itu puasa gimana? Ya, kalau di Kristen sendiri puasanya nggak terlalu terikat kepada aturan harus begini gitu ya. Tetapi ada juga yang menjalankan misal dari jam 6 terus lalu berbuka jam 6 sore gitu jadi ya. hampir 6 sama pagi, lah ya, hampir sama. Ada juga yang seperti itu. Tapi juga yang penting yang kita juga bisa tahu ada yang namanya pantangan. Misalnya Pak Ais suka nih makan daging. Nah, di momen-momen Prapaskah ini, puasa ini, kita pantang makan daging. Jadi selama 40 hari itu kita nggak makan daging. 40 hari? Prapaskah itu 40 hari? Iya. Lama juga ya. Ya, itu nggak makan daging. Terus misalnya yang paling gampang, gadget lah, soal gadget kita ini ya. Nggak boleh buka handphone. Nah, biasanya kita suka buka handphone misalnya 10 jam sehari. Nah, di Prapaskah gitu kita dicoba diajak, gimana kamu bisa pantang nggak buka handphone selama mungkin 10 jam, dikurangin lah jadi cuma 3 jam atau 2 jam. Nah, menahan hal-hal seperti itu hawa esensinya. nafsu. Kalau di Islam bahasanya menahan hawa nafsu tuh puasa. Iya, tuh, betul. Sama juga berarti ya. Iya, pantangan-pantangan itu juga ada juga dalam. Karena kan tuh nafsu juga kan. Betul. Iya kan pasti kan tergoda kan dengan hal kayak gini kan. Siapa yang nggak tergoda buka gadget gitu. Tapi dipantang itu kita ditantang. Sanggup nggak kita? Gitu. Keren sekali ya. Nah, gantian boleh tanya kali boleh, ya? boleh. Kan kalau di Kristen tuh ada tuh di dalam Injil juga mengatakan Tuhan mengajarkan tentang orang yang berpuasa tuh nggak boleh kelihatan puasa. Jadi kayak misalnya kalau puasa jangan ditunjuk-tunjukin bahwa kamu tuh puasa gitu. Di Islam ada nggak sih kayak gitu?
Good point, Mas. Nah. Jadi di Islam itu ada beberapa ibadah ya, kayak misalnya ibadah fisik gitu ya, kayak misalnya haji itu ibadah fisik sebutnya, karena kita butuh fisik yang kuat untuk berhaji kan, karena kita tawaf kelilingin Mekah berapa kali gitu, 7 kali gitu. Terus juga puasa yang sholat itu ya, itu kan juga kelihatan ibadahnya istilahnya. Nah, puasa ini memang ibadah yang rahasia, karena hubungannya antara umatnya dengan Allah atau Tuhannya gitu ya. Jadi memang kan sebenarnya orang nggak tahu kita puasa apa enggak kan, bisa aja di rumah bilang puasa, di luar yang makan gitu ya. Itu banyaklah orang yang seperti itu, di rumah ngaku puasa, di luarnya nggak puasa gitu. Jadi memang seperti tadi yang Mas bilang, bahwa puasa itu ibadah antara kita dengan Tuhan kita. Gitu. Jadi hanya kita yang tahu gitu ya. Mungkin bahasanya tidak ditunjukkan ya. Iya, sebenarnya begitu. Dan satu lagi poinnya, di Islam itu sebenarnya puasa itu bukan artinya kita mengurangi aktivitas. Sebenarnya aktivitas tetap normal aja gitu. Cuman biasanya orang kalau berpuasa kan suka lemes lah, suka ngapain semua tuh sebenarnya bukan kayak gitu puasa. Puasa itu kita yang pasti kan menahan nafsu itu tadi kembali. Dan itu memang ya yang tahu kita dan Tuhan kita aja. Orang lain nggak boleh tahu. Kalau terkait puasa dalam Islam. Gitu sih, Mas. Hampir sama ya. Sebenarnya hampir sama ya. Kristen juga dengan Muslim gitu ya. Luar biasa. Oke. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi videonya diskusinya sampai situ aja. Kalau nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang mau ingin tahu lebih dalam terkait agama Kristen sama Mas Ema, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kalau kita ada waktu lagi, kita bahas pertanyaannya gitu. Oke, terima kasih Mas Ema atas waktunya. Ya. Sebentar lagi ini pertandingan Bahrain lawan Indonesia. Semoga Indonesia menang ya, karena kemarin dicukur sama Australia. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Salam toleransi. Salam toleransi. Thank you, Mas. Ya, sama-sama.